Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di tutorial Rekayasa Sistem Kerja dan Ergonomi 2022. Sebelum masuk pada penjelasan materi tutorial, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Untuk materi tutorial pada kali ini yaitu usabilitas. Untuk outline materi pada tutorial kali ini, yang pertama yaitu tujuan tutorial, yang kedua input dan output tutorial, yang ketiga materi tutorial, dan yang terakhir adalah studi kasus tutorial. Coba teman-teman perhatikan pada GIF yang tertera pada slide ini. Apabila teman-teman perhatikan, user mengalami kesusahan ketika akan menggunakan perangkat, sehingga hal tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh user itu tidak tercapai untuk dapat menggunakan perangkat tersebut. Hal tersebut tentunya mengakibatkan kepuasan dari user itu menurun dan user merasa kecewa karena produknya tidak sesuai. Kemudian hal ini juga berdampak negatif pada perusahaan yang memiliki perangkat karena dapat merugikan perusahaan. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Untuk mengetahui kualitas penggunaan produk perlu diukur menggunakan uji usabilitas. Untuk tujuan tutorial adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, praktikan mampu memahami konsep usabilitas dengan cara mengidentifikasi permasalahan usabilitas melalui 5W plus 1H yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian yang kedua, praktikan mampu melakukan pengujian usabilitas, di mana nanti praktikan mengaplikasikannya melalui studi kasus yang ada di laporan. Kemudian yang ketiga, praktikan mampu mengetahui permasalahan pada web atau aplikasi, di mana pada tutorial ini berfokus pada usabilitas produk, software, atau web. Kemudian yang keempat, praktikan mampu menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh pada uji usabilitas, tingkat usabilitas, dan rekomendasi. Kemudian untuk input dan output tutorial, yang pertama dari input itu ada skenario, atribut usabilitas, dan data demografi. Kemudian pada output terdapat analisis dan rekomendasi berdasarkan masalah yang ditemukan. Kemudian kita lanjut ke definisi usabilitas. Menurut Nielsen pada tahun 1994, usabilitas adalah suatu tolak ukur sebuah kualitas yang mengkaji serta mengukur seberapa mudah tampilan atau interface yang digunakan oleh pengguna. Sehingga menurut Nielsen, usabilitas itu berfokus kepada kemudahan dari tampilan yang ada. Selain itu, usabilitas mengacu pada user experience atau pengalaman pengguna ketika berinteraksi kepada suatu produk atau sistem, termasuk website, perangkat lunak, devices, atau aplikasi. Hal tersebut menurut usability.gov tahun 2014 yang mengatakan bahwa usabilitas ini lebih berfokus pada pengalaman yang didapatkan oleh pengguna dari hasil interface yang ada. Sehingga dari kedua pengertian tersebut mengandung makna bahwa usabilitas berbicara tentang kemudahan dalam menggunakan produk, sedangkan user experience atau pengalaman user menggunakan produk lebih kepada apa yang dirasakan user. Karena apabila produknya mudah digunakan, dapat meningkatkan UX dari suatu produk. Nah, untuk mengevaluasi usabilitas dapat dilakukan dengan beberapa metode. Evaluasi usabilitas adalah proses yang melibatkan pengguna sehingga dapat mempelajari dan menggunakan produk guna tercapainya aspek-aspek kenyamanan pengguna seperti efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna terhadap sistem secara keseluruhan. Metodenya antara lain yaitu ada pertama, dari inspection itu merupakan pengujian yang lebih melibatkan para ahli. Yang kedua itu ada testing, itu merupakan evaluasi berdasarkan pengalaman pengguna. Kuncinya yaitu berdasarkan eksperimen yang dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu inquiry, itu berfokus terhadap informasi dari pengguna. Contohnya seperti interview, menggunakan FGD, dan lain-lain. Kemudian pada tutorial kali ini berfokus pada metode usability testing.
Nah, usability testing sendiri itu merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi suatu produk atau layanan yang diujikan kepada pengguna yang sesuai. Dalam hal ini menggunakan konsep 5W plus 1H untuk mengetahui konsep usabilitas, dimulai dari what, why, when, who, where, and how. Yang pertama yaitu what. Di sini merupakan atribut usabilitas menurut ISO. Yang pertama yaitu ada efektivitas yang memiliki arti seberapa besar alat atau produk dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang kedua yaitu efisiensi, itu merupakan sumber daya yang dikeluarkan guna mencapai ketepatan dan kelengkapan tujuan. Yang ketiga yaitu satisfaction, itu merupakan mengukur sejauh mana pengguna bebas dari ketidaknyamanan dan sikap mereka terhadap penggunaan produk. Kemudian ada atribut usabilitas menurut Nielsen, yaitu ada learnability, merupakan kemudahan sistem untuk dipelajari, diukur melalui waktu yang diperlukan untuk mempelajari sistem hingga waktu kemahiran. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi, itu merupakan mengukur kecepatan dalam mengerjakan tugas tertentu setelah mempelajari interface. Yang ketiga yaitu memorability, itu merupakan seberapa mudah user mengingat interface yang digunakan kembali setelah dalam beberapa waktu. Kemudian yang keempat yaitu error toward to measure effective, itu merupakan berapa banyak kesalahan dalam menyelesaikan tugas. Kemudian yang terakhir yaitu satisfaction, itu mengukur tingkat kepuasan dalam menggunakan interface. Ini atribut usabilitas menurut Nielsen pada tahun 1993. Kemudian masuk pada 5W1H yang kedua yaitu why. Why yang dimasukkan di sini itu adalah mengapa pengujian usabilitas itu dilakukan. Karena terjadinya perbedaan antara ekspektasi atau yang diinginkan dengan realita, yaitu apa yang ada. Hal tersebut akan menimbulkan sebuah gap yang menjadikan seseorang merasakan frustasi dan mengalami suatu keluhan. Kemudian masuk kepada when. When yang dimaksud di sini itu adalah kapan dilakukannya uji usabilitas. Ketika ada suatu masalah, hal ini dapat dilakukan pada new design dan redesign. Pertama, yaitu new design, itu merupakan tahapan rancangan baru yang belum melibatkan banyak pengguna sehingga masih dalam tahap internal atau dari dalam perusahaannya itu sendiri. Maka waktu perencanaannya disebut before design atau sebelum launching dari suatu interface tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada redesign, itu terhadap rancangan lama yang sudah melibatkan banyak pengguna, sehingga waktu perencanaannya disebut after design atau setelah interface tersebut di launching. Lanjut keempat yaitu who. Who yang dimaksudkan pada kali ini adalah siapa saja yang terlibat pada uji usabilitas. Langkah pertama yaitu menentukan karakteristik responden atau user yang akan diteliti sesuai dengan objek produk yang akan diuji usabilitasnya, yaitu dapat dinilai dari jenis kelamin, kemudian usia, pendidikan, serta talent atau skill yang dimiliki dari responden tersebut. Yang kedua yaitu menentukan usability expert dan end user dalam pengujian usabilitas. Yang pertama dari sisi evaluator atau usability expertnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada single, itu dimana dari evaluatornya itu sendiri sudah mengetahui mana saja yang usable dan yang tidak. Namun belum tentu dia sering menggunakan aplikasi atau produk tersebut, sehingga dapat dikatakan dia tidak terlibat di proses development aplikasi atau produk tersebut. Kemudian yang kedua yaitu double, itu memiliki definisi yang sama, dia itu sudah mengetahui mana saja yang usable dan tidak. Namun dia sudah terbiasa dalam menggunakan suatu aplikasi atau produk dan dapat dikatakan bahwa dia sudah terlibat dalam proses development. Kemudian dari sisi partisipan atau end usernya yaitu yang pertama ada skilled. Skilled merupakan seseorang yang sering menggunakan suatu produk sehingga menjadi mahir, tapi bukan berarti dia ahli tentang usabilitas.
Kemudian yang kedua yaitu untuk novice, itu merupakan seseorang yang belum pernah menggunakan atau dapat dikatakan jarang menggunakan interface tersebut. Langkah ketiga yaitu menentukan eksperimen design. Ini hanya digunakan untuk end user. Yang pertama yaitu between subject design, itu merupakan respondennya dibagi menjadi beberapa grup untuk setiap interface. Kemudian pada between subject design ini hasilnya akan dibandingkan antara perbedaan tiap grup. Kemudian responden atau user tidak dapat mempelajari kelebihan dan kekurangan tiap interface. Kemudian yang kedua yaitu within subject design, itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu seluruh responden dihadapkan atau merasakan dengan seluruh interface. Yang kedua, hasil akan dibandingkan dari setiap responden. Dan yang ketiga, responden atau user dapat mempelajari kelebihan dan kekurangan tiap interface. Berikut ini merupakan gambaran dari perbedaan antara between subject design dan within subject design. Untuk kelebihan dan kelemahannya adalah sebagai berikut. Pada between subject design itu meminimalkan pembelajaran dan transfer lintas kondisi antara subjek. Kemudian pada between subject design juga memiliki sesi yang lebih pendek daripada sesi dalam subjek, karena sekali menyelesaikan uji usabilitas saja. Kemudian pada between subject design, eksperimen antara subjek lebih mudah diatur, terutama ketika suatu user atau responden memiliki beberapa variabel independen yang akan diujikan bersama dengan uji usabilitas. Kemudian pada within subject design itu membutuhkan lebih sedikit peserta dan lebih murah untuk dijalankan, sehingga tidak memiliki banyak responden seperti pada between subject design. Kemudian pada within subject design juga meminimalkan random data noise. Namun untuk penggunaannya sendiri itu ditentukan oleh evaluatornya, karena disesuaikan dengan kondisi serta cara yang sesuai dengan karakteristik dari between subject design dan within subject design. Kemudian perbedaan lebih jelasnya teman-teman dapat melihat pada slide yang telah tertera. Apabila teman-teman perhatikan pada between subject design, itu subjek 1 itu melakukan treatment A, subjek 2 melakukan treatment A, kemudian subjek 3 menggunakan treatment B, subjek 4 menggunakan treatment B. Hal ini menandakan bahwa satu subjek itu melakukan satu treatment. Sedangkan pada within subject design itu menggunakan tidak hanya satu treatment untuk satu subjek. Jadi apabila teman-teman perhatikan, pada subjek 1 dia juga melakukan treatment A dan juga melakukan treatment B. Kemudian subjek 2 juga melakukan treatment A dan treatment B. Begitu juga pada subjek 3 dan subjek 4. Hal tersebut dapat diketahui bahwa satu subjek melakukan lebih dari satu treatment. Selanjutnya yaitu where. Where yang dimaksudkan di sini adalah di mana uji usabilitas tersebut dilakukan. Yang pertama yaitu di real world, itu merupakan di lingkungan asli tanpa ada rekayasa. Dalam hal ini menyesuaikan dengan kondisi nyata dan dapat diketahui respon asli dari responden secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu ada di usability laboratory, di mana dia itu berada di suatu tempat khusus pengujian yang sudah disetting sedemikian rupa untuk melakukan pengujian. Pada usability laboratory memiliki kelebihan yaitu lingkungannya sendiri lebih kondusif dalam pengujian usabilitas, namun memiliki kelemahan yaitu tidak mengetahui kondisi kualitas produk yang real pada saat pengujian. Selanjutnya masuk pada how. How ini yang dimasukkan di sini itu adalah bagaimana uji usabilitas tersebut dilakukan. Apabila teman-teman perhatikan pada slide, cara untuk melakukan uji usabilitas yaitu pertama yaitu dari mengembangkan rencana uji, di mana nanti teman-teman sudah menyiapkan rencana uji usabilitas yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu menyiapkan lingkungan, teman-teman bisa mencari lingkungan yang sesuai dengan apa yang teman-teman hendak uji seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu mencari dan memilih peserta. Kemudian teman-teman menyiapkan bahan uji usabilitas, lalu melakukan pembekalan terhadap respondennya, atau teman-teman bisa menjelaskan ke respondennya untuk hal apa saja yang perlu diperhatikan saat melakukan uji usabilitas.
Kemudian dilanjutkan dengan melakukan sesi pengujian, lalu dilakukan analisis data dan observasi dari hasil uji yang telah dilakukan, dan yang terakhir yaitu melaporkan hasil dari uji usabilitas dan memberikan rekomendasi terkait apa saja yang perlu diperbaiki dari suatu aplikasi atau dari suatu produk. Dalam pembahasan tutorial kali ini yaitu ada 3, yaitu inspection, testing, dan inquiry. Lanjut pada user performance test untuk menguji apakah sampel pengguna dapat dipelajari dan digunakan untuk beberapa fungsi dalam suatu sistem dan dalam waktu tertentu. Kemudian, pada user performance test ini menggunakan beberapa perlakuan atau task. Pada tutorial kali ini yaitu hanya menggunakan 2 atribut, yaitu atribut efisiensi dan efektivitas atau error. Dari efisiensi sendiri itu ya teman-teman dapat menghitung kecepatan responden dalam menyelesaikan suatu task. Kemudian satuan untuk pengukuran efisiensi sendiri adalah dalam bentuk detik atau second. Kemudian yang kedua yaitu efektivitas atau error. Teman-teman di sini dapat menghitung jumlah salah yang dilakukan oleh responden dalam suatu task dengan menentukan slip dan mistakes pada penggunaan uji usabilitas tersebut. Yang dimaksudkan slip di sini itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Contohnya yaitu salah mengetik atau memencet icon secara tidak sengaja karena berdekatan dan lain-lain. Kemudian pada mistakes itu merupakan kesalahan input karena tidak mengetahui fungsi dari hal tersebut. Jika dilakukan maka akan terdapat error pada aplikasi atau produk tersebut. Kemudian satuan dari pengukuran efektivitas atau error adalah banyaknya salah atau N. Kemudian teman-teman dapat melihat dari slide yang telah tertera yaitu contoh dari slip dan mistake sendiri. Contoh slip yaitu salah mengetik alamat email, salah mengetik kata sandi, secara tidak sengaja mengklik tautan atau link yang berdekatan. Sedangkan untuk mistake sendiri contohnya yaitu mengklik tajuk atau link yang tidak dapat diklik, secara sengaja klik 2 kali atau klik ganda pada tautan atau tombol, dan yang terakhir mengetik nama depan dan belakang di kolom nama depan seperti itu. Kemudian untuk contoh lebih jelasnya teman-teman dapat melihat di slide di mana di sini terdapat seseorang yang ingin mengetahui bagaimana usabilitas dari produk tersebut, di mana dia ingin mengetahui bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi dari seorang user dalam mencari barang yang mereka inginkan. Tahapan yang pertama yaitu dia dapat melakukan uji dengan cara mencari responden yang sesuai dengan produk yang hendak diuji. Kemudian menentukan tasknya yaitu dengan memberikan skenario pada responden tersebut. Skenario menjabarkan hanya apa yang ingin user lakukan, tidak termasuk informasi bagaimana user akan menyelesaikan skenario tersebut. Seperti contohnya yang pada slide, itu dia sedang melakukan uji usabilitas terhadap suatu responden dengan cara memberikan instruksi bahwa dia membutuhkan produk tali sepatu bulat murah ukuran 120 cm yang ekstra gratis ongkir. Kemudian menyuruh responden tersebut untuk mencari melalui e-commerce yang akan diuji usabilitasnya. Kemudian dinilai sesuai dengan atribut usabilitas yang pertama yaitu efektivitas, itu merupakan berapa banyak kesalahan dalam menyelesaikan tugas. Kemudian juga menilai dari sisi efisiensinya yaitu merupakan mengukur kecepatan dalam mengerjakan tugas tertentu setelah mempelajari interface. Kemudian evaluasi usabilitas terbagi dalam 3 jenis, yaitu di antara 3 jenis tersebut terbagi lagi menjadi beberapa macam kategori. Salah satunya dari testing adalah remote usability testing. Remote usability testing digambarkan sebagai evaluasi usabilitas yang dimana penguji tes usabilitasnya berbeda tempat atau dari subjek uji, merupakan pengertian dari Hudson et al. Tahun 1996. Sehingga remote usability testing ini seperti usability testing yang dicontohkan sebelumnya, namun dilakukan secara jarak jauh. Sedangkan untuk kepuasannya menggunakan metode inquiry dengan kategori kuesioner. Kemudian lanjut pada kuesioner SUS atau System Usability Scale.
Metode inquiry berfokus pada informasi tentang suatu hal yang user sukai dan tidak sukai, kemudian kebutuhan dan pemahaman user pada sistem dengan berbicara kepada mereka, meneliti suatu hal yang akan mereka ujikan menggunakan sistem pada real work, atau membiarkan mereka menjawab pertanyaan secara verbal atau dalam tulisan. Itu merupakan definisi dari Vollmer dan Bosch tahun 2004. Sedangkan definisi dari sistem usability scale sendiri merupakan kuesioner yang dapat digunakan untuk mengukur usability sistem komputer menurut studi pandang subjektif pengguna. Hal tersebut merupakan definisi dari Brock tahun 2013. Kemudian pada kuesioner SUS sendiri itu memiliki 10 item pertanyaan, di mana pada user dapat mengisi dan memilih salah satu dari 5 skala, yaitu dari skala 1 sampai skala 5. Untuk penilaiannya sendiri dari skala 1 sampai 5 itu menunjukkan dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Sehingga responden atau user dapat mengisi kuesioner sesuai dengan pendapat atau hal yang dia rasakan ketika melakukan uji usabilitas dari aplikasi atau produk tersebut. Kemudian untuk pengolahan kuesioner SUS sendiri, yaitu setiap skor kontribusi item akan berkisar antara 0 sampai 4. Sehingga untuk item 1, 3, 5, 7, dan 9, skor kontribusinya adalah posisi skala dikurangin 1. Sedangkan untuk item 2, 4, 6, 8, 10, skor kontribusinya adalah 5 dikurangi posisi skala. Sehingga untuk perhitungan final dari skor SUS sendiri, yaitu R1 dikurangi 1 ditambah dalam kurung 5 kurangin R2 ditambah R3 kurangin 1 ditambah 5 dikurangi R4 ditambah R5 dikurang 1 ditambah 5 dikurangi R6 ditambah R7 dikurangi 1 ditambah 5 dikurangi R8 ditambah R9 kurangin 1 ditambah 5 dikurangin R10, dan semua hasilnya itu yang sudah ditambah dan dikurangin dikali 2,5. Untuk dari R1, R2 hingga R10 itu merupakan skor skala yang sudah diisi oleh responden pada kuesioner yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk skor SUS sendiri dapat diinterpretasikan menggunakan kategori acceptable. Jadi apabila skor SUS itu berada di range 71,1 hingga 100, maka dapat dikategorikan sebagai acceptable. Kemudian apabila skor SUS berada di antara 51,7 sampai 71,0 itu merupakan marginal, sedangkan menggunakan apabila skor SUS berada di 25,1 hingga 51,6 itu merupakan kategori not acceptable. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi tutorial usabilitas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih terdapat pertanyaan, dapat teman-teman sampaikan pada hari H saat tutorial berlangsung. Sampai jumpa di hari tutorial usabilitas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.